Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kecelakaan maut di Samarinda menewaskan seorang pengendara sepeda motor. Seorang pengedar narkoba di Kutai Kartanegara dibekuk polisi di rumahnya. Musik tradisional di Kabupaten Berau mulai kurang diminati generasi muda. Kecelakaan lalu lintas di Jalan Ahmad Yani, Sungai Pinang, Samarinda, Rabu siang ini terekam melalui kamera pengintai yang terpasang di rumah warga. Beberapa warga berusaha menolong seorang bocah yang hendak keluar dari dalam mobil melalui jendela kaca yang sudah pecah. Sedang lainnya berusaha membalik posisi mobil bernomor polisi KT1890ZI tersebut. Mobil kebalik. Nah, dia arahnya ke sini. Saksi mata menuturkan kecelakaan itu terjadi begitu cepat. Mobil yang melaju dari arah Bukit Alaya tiba-tiba menabrak trotoar dan terguling. Warga yang sibuk membantu mengevakuasi seorang bocah dan membalik posisi mobil itu akhirnya menyadari ada korban lain yang terkapar di aspal dengan kondisi mengenaskan. Nah, aku tuh mulai ke sana terus dengar suara nyaring itu kan dari sana itu. Pas nyaring itu udah ngapain? Kedengaran suara dari mana? Dari sana. Oh, dari situ. Aku pikir mobil pickup kan ada mobil pickup di samping, aku pikir muatannya jatuh, sekalinya itu mobil. Aku masih bingung tuh dari mana itu suara dari mana. Terus mobil itu tiba-tiba kayak nabrak itu. Aku nggak ngeliat motor kan motornya sebelah sini ya, nggak kelihatan. Tiba-tiba langsung nabrak trotoar itu langsung terbalik gitu. Baru aku pikir ada yang itu orang yang naik motor itu sudah terbalik. Yang itu cepat lihat. Iya, yang terbalik. Tadi. Mobil terbalik dari. Mbak, jadi mobil itu dari Alaya, Mbak ya? Kurang tahu, cuman aku nanya Dari yang alasan- orang-orang yang bersamaan itu bilangnya dari Alaya. Dari Alaya. Seorang relawan menegaskan jika korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa saat dievakuasi ke rumah sakit. Korban tewas ini berjenis kelamin laki-laki namun identitasnya belum diketahui. Kondisi korban pada saat kami tiba di TKP sudah meninggal dunia dan kami evakuasi ke gedung Putih AWS di kamar jenazah. Dan kondisi korban itu luka parah. Itu laki-laki atau perempuan? Jenis kelaminnya laki-laki. Pada saat dievakuasi di antara motor dan mobil itu di mana posisinya dia? Di pas di putaran trotoar itu. Jadi tergencat di situ ya? Iya. Mobil yang terlibat kecelakaan diangkut ke unit laka lantas menggunakan truk. Polisi masih mengumpulkan bukti dan keterangan untuk memastikan penyebab kecelakaan. Amir Hamzah Iswanto melaporkan dari Samarinda. Satlantas Polresta Samarinda Rabu siang bergerak cepat melakukan olah tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas di Jalan Ahmad Yani, Sungai Pinang. Dalam kecelakaan ini, seorang pengendara sepeda motor tewas di tempat kejadian. Kasat Lantas Polresta Samarinda Kompol Kreato Soni Tehegulo menegaskan kecelakaan ini melibatkan dua kendaraan yakni mobil bernomor polisi KT1890ZI dan sepeda motor bernomor polisi KT4484NZ. Kecelakaan ini diduga akibat pengemudi mobil kehilangan kontrol. Akan tetapi polisi belum menjelaskan rinci karena pengemudinya masih dalam perawatan dan belum bisa dimintai keterangan. Untuk hasil olah TKP awal kita masih menduga ada hilangnya
kontrol pengemudi pada saat mengemudikan kendaraannya, terutama yang mobil, yang menyebabkan terjadinya lepas kendali terhadap kendaraan tersebut dan menabrak sepeda motor yang ada di depannya. Untuk kejadian ini apakah ada kelalaian atau bagaimana, Komandan? Kalau untuk masalah kelalaian kita masih dalam proses penyelidikan dulu. Nanti setelah kita melakukan olah TKP dan penyidikan lanjut, baru kita bisa menentukan untuk masalah kelalaian. Iya, ada yang mengatakan bahwa ini kecelakaan beruntun. Apakah itu benar atau tidak? Oh tidak, ini yang terlibat di dalam kecelakaan ini hanya ada 2 kendaraan, yaitu satu kendaraan roda 4 Chevrolet dan satu sepeda motor. Jadi bukan kecelakaan beruntun. Saat ini 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan maut tersebut sudah dibawa ke kantor polisi. Sedangkan pengemudi mobil berjenis kelamin perempuan bersama anak lelakinya masih dirawat di rumah sakit. Amir Hamzah, Iswanto melaporkan dari Samarinda. Derasnya guyuran hujan tidak menghalangi unit Inafis Satreskrim Polresta Samarinda untuk mendatangi lokasi tewasnya Ica Yunita, penjual plastik di Jalan Kakap, Samarinda Ilir, Rabu sore. Itu dilakukan untuk memeriksa jasad wanita tersebut. Saat polisi tiba di lokasi kejadian, masih melihat korban bergerak-gerak. Tetapi polisi tidak bisa segera menolong karena korban terlilit kabel beraliran listrik. Setelah kabel tersebut dilepaskan, korban diketahui sudah tidak lagi bernyawa. Pada hari ini kami menerima laporan dari Comment Center bahwa ada orang pingsan tepatnya di Jalan Kakap. Selanjutnya anggota BIT langsung mendatangi TKP. Setelah sampai di TKP di Jalan Kakap, kami menemukan bahwa korban perempuan yang belum kita ketahui identitasnya telah pingsan. Kemudian kita cek masih ada aliran strom di dalam tubuhnya. Selanjutnya kami langsung menghubungi Inafis untuk melakukan rekonstruksi di tempat kejadian. Jadi pada saat ditemukan tidak sadar dan dipastikan bahwa meninggal dunia, Komandan? Setelah kami cabut listrik yang mengalir di tubuhnya, kami cek jerut nadinya sudah tidak ada. Warga Jalan Kakap mengetahui kondisi korban saat terdengar ribut-ribut. Warga buru-buru minta pertolongan petugas karena mereka takut bertindak akibat adanya aliran listrik pada tubuh korban. Ya, kalau diperkirakan tadi itu sebelum asar tadi. Sebelum asar ya? Sebelum hujan. Yang korban ini pemilik toko atau gimana, Pak Ji? Ya, punya toko ini. Yang punya toko ya? Laki-laki atau perempuan, Pak Ji? Perempuan. Perempuan ya? Sepengetahuan Pak Ji, sedang apa beliau sehingga ada kesetrum itu, Pak Ji? Ya, kayak dengarnya itu kesetrum bilang. Kesetrum itu aja ya? Ya. Ini pada saat itu hujan lebat, hujan atau gimana, Pak Ji? Sebelum hujan ya. Sebelum hujan ya? Sebelum hujan ya. Usai pemeriksaan awal, jasad korban dievakuasi ke rumah sakit untuk divisum. Beberapa benda yang ditemukan di sekitar jasad perempuan itu disita untuk dijadikan barang bukti. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Kecelakaan maut di Samarinda menewaskan seorang pengendara sepeda motor. Seorang pengedar narkoba di Kutai Kartanegara dibekuk polisi di rumahnya. Musik tradisional di Kabupaten Berau mulai kurang diminati generasi muda. Syarwani tidak bisa berkutik saat digerebek polisi di rumah rakit kawasan Liang Buaya, Muara Kaman, Kutai Kartanegara. Syarwani digerebek karena disinyalir terlibat jaringan narkoba jenis sabu-sabu.
Dugaan polisi tidak meleset. Dari rumah tersebut, polisi mendapati barang bukti puluhan paket sabu-sabu dan uang tunai 28 juta rupiah. Kepada polisi, Syahrawani mengaku hanya sebagai pengecer, sedang barang haram tersebut dipasok seseorang di Samarinda. Polisi memastikan penangkapan terhadap Syahrawani merupakan langkah awal untuk mengungkap jaringan narkoba yang kini sudah masuk ke desa-desa. Polisi juga akan memburu pemasok narkoba tersebut. Tim bersama Pak Kasat dengan KBO langsung menuju ke TKP. Sekitar pukul 05.00 WITA tiba di tempat lokasi. Kemudian melaksanakan penyelidikan dan pemantauan pada jam 11, kira-kira jam 11.00 WITA. Kami menggerebek di rumah rakit di sekitar TKP-nya di Liang Buaya, Kecamatan Muarakaman. Tersangka ini perannya bagaimana? Tersangka ini sifatnya mengantarkan punya bosnya dari Samarinda, untuk bosnya sendiri masih di PO, masih dalam proses penyelidikan. Ingin dikirim kemana rencana dari Samarinda ke? Dari Samarinda dikirim ke desa ini, desa Liang Buaya. Upahnya berapa bang sekali kirim? Sekali kirim satu poket ini 1.650.000 dia harganya. Artinya dia menyebarkan juga di sekitar daerah Muarakaman berarti dengan saksi? Iya, dia mau menyebarkan di situ. Punya bosnya dari Samarinda. Akibat perbuatannya, Syahrawani yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Amir Hamzah, Faidil Adha melaporkan dari Kutai Kartanegara. Samsul adalah salah satu pedagang di Pasar Kelandasan Balikpapan yang mengaku dirugikan oleh kebijakan pemerintah terkait penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng sebesar Rp14.000 per liter. Ia merugi karena setelah 6 bulan memberlakukan harga tersebut, ganti rugi yang dijanjikan tidak didapatkan. Tadi nggak coba mau nanyakan ke... Samsul menyatakan informasi ganti rugi itu didapat dari distributor minyak goreng. Sejak informasi tersebut didapat, Samsul langsung menurunkan harga minyak goreng yang dijualnya. Belum. Pemerintah waktu harga minyak sebelum langka, kita disuruh jual 14.000. Katanya dari supplier, dari pemerintah nanti ganti ruginya dibayarkan ke pedagang melalui supplier. Tapi sampai sekarang kita nggak dapat. Nggak dapat ganti ruginya Pak ya? Nggak dapat. Berapa banyak itu Pak? Ya kalau saya sih nggak terlalu banyak, 2 juta lebihan. 2 juta lebihan Pak ya? Sementara yang lain ada yang sampai 10 juta lebih. Itu dijanjikannya sama siapa Pak? Selisihnya. Hah? Sama siapa kemarin tuh Pak? Sama kita dari supplier itu, kan di data di gudang ada berapa stok. Jadi program pemerintah itu suruh jual 14.000. Nah, kita jual lah. Nanti dia kan katanya suruh bayar ganti rugi selisihnya itu. Tapi sampai sekarang enggak ada. Kondisi serupa dirasakan pedagang lainnya. Pedagang bernama Irwan ini menyatakan selisih harga beli dengan harga jualnya hampir Rp10.000 per liternya. Ia berani menurunkan harga karena sebelumnya ada kesepakatan tertulis antara dirinya dan pihak distributor. Itu begitu kalau minolis dulu sempat harga mahal. Iya, harga mahal itu kemarin. Ya Pak, bisa dijelasin mungkin kan pemerintah waktu itu nyuruh pedagang menurunkan harga minyak rata 14.000. Iya benar. Nah, selisih harga itu sampai sejauh ini hampir gimana? 10.000-an yang 1 liter. Selisihnya? Iya. Itu udah dikembalikan Bang? Belum. Cuman di data kami beli materai perangko 12.000, kami tanda tangan sama perusahaannya. Tapi nggak ada pengembalian sampai sekarang. Biar 100 perak. Udah berapa bulan? Lama ya? Lama banget ya pokoknya lama dari udah ditanyakan CHS. ke supplier Bang? Udah, katanya masih diusahakan terus sih bilangnya, katanya. Distributor minyak goreng menyatakan uang ganti rugi itu belum bisa disalurkan karena mereka belum diberi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan. Saat ini, semua berkas yang dibutuhkan sudah mereka siapkan agar memudahkan saat proses penyaluran ganti rugi. Hubungan kita program pemerintah, akhirnya kita support lah selaku distributor ya, membantu. Jadi kita
udah gimana ya, menjembatani aja Pak. Nah kalau dari untuk menalangi itu kita enggak, karena kan program pemerintah. Nah saat ini berkas-berkas yang diminta dari pihak SHTP dan lain-lain itu udah kita penuhin semua. Dan Wilmar Pak, Wilmar. Karena beberapa yang diminta tuh kayak faktur pajak dan lain-lain. Dan memang sudah ada instruksi dari pemerintah itu nggak boleh dijual di atas harga headnya itu. Apapun penjelasan distributor, pedagang amat menantikan ganti rugi tersebut karena uang itu merupakan modal untuk berjualan di pasar. Amir Hamzah, David Purba melaporkan dari Balikpapan. Aktivitas di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau sepanjang Rabu siang tidak terlalu ramai antrean. Beberapa warga yang datang hanya untuk mengambil KTP yang sudah selesai dicetak di kantor tersebut. Sepinya antrean di kantor ini diakui Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sudah berlangsung beberapa bulan terakhir. Itu terjadi setelah Disduk Capil menerapkan metode daring untuk berbagai kepentingan administrasi kependudukan. Strategi ini dinilai sangat memudahkan warga sekaligus menghindari antrean. Di mana kami lihat dari banyaknya masyarakat yang sudah melakukan layanan lewat aplikasi tersebut, kemudian juga di kantor ini pun juga tidak ada lagi antrian-antrian motor dan mobil atau masyarakat yang bertumpuk ada di kantor ini. Sudah sangat jarang sekali masyarakat yang datang ke kantor ini sampai berantri-antri. Karena mereka dengan rata-rata dengan aplikasi itu bisa melakukan akses layanan di rumah masing-masing. Kemudian yang diambil ke kantor Capil ini hanya pencetakan KTP dan kiasnya. Jadi bisa dikatakan kami lihat selama beberapa bulan ini masyarakatnya itu sangat sedikit yang datang ke kantor Capil. Sementara untuk KTP yang sudah tercetak di periode Januari hingga Juni 2022 sebanyak 12.842 lembar. Amir Hamzah, Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Kecelakaan maut di Samarinda menewaskan seorang pengendara sepeda motor. Seorang pengedar narkoba di Kutai Kartanegara dibekuk polisi di rumahnya. Musik tradisional di Kabupaten Berau mulai kurang diminati generasi muda. Apel gabungan ini menandai dimulainya Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-114. Apel ini dilaksanakan di lapangan desa Pancajaya, Kecamatan Muara Kaman, Kutai Kartanegara. TMMD yang akan berlangsung hingga 24 Agustus 2022 ini merupakan program kerjasama TNI dan Pemkab Kukar guna mempercepat pembangunan di desa. Komandan Kodim 0906 Kukar Letkol Infanteri Jeffrey Satria menyatakan pada TMMD ini fokus utamanya menyasar infrastruktur jalan usaha tani, irigasi, dan jembatan. Itu dilakukan untuk memudahkan petani mendistribusikan hasil panen dan mendorong produktivitas pertanian. Jadi secara umum infrastruktur itu ada pembangunan jalan usaha tani, ada yang kita buka jalan, ada yang penimbunan agregat. Ini gunanya selama ini kan petani untuk baik dia untuk mengantar bibit, mengambil hasil itu masih kesulitan karena jalannya masih sempit. Nah harapannya dengan ini
distribusi logistik maupun pengumpulan hasil usaha tani ini bisa cepat. Kemudian juga kita ada tambahan masalah pengairan, semoga meningkat nanti produktivitasnya. Untuk TMMD 2022 ini, Pemkab Kukar memberikan dukungan anggaran sebanyak 5,2 miliar rupiah. Itu dilakukan karena Bupati menilai sektor pertanian menjadi target Pemkab untuk menjadikan Kukar sebagai lumbung pangan. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik. Dukungan kami, sinergisitasnya, dukungan dalam pembiayaan sekitar 5,2 miliar sudah kita siapkan. Tadi yang menjadi lokus adalah beberapa infrastruktur, khususnya infrastruktur sarana prasarana pertanian. Karena memang pertanian ini menjadi fokus kami, pemerintah kabupaten. Nah, cita-citanya kita Kertanegara ini menjadi lumbung pangan Kalimantan Timur. Untuk TMMD ke-114 di Desa Pancajaya ini, 150 personel TNI akan membuka jalan usaha tani sepanjang 9 km. Jalan yang sudah diberi agregat 3 km, membangun 16 jembatan, serta jaringan irigasi ke sawah. Amir Hamzah, Faidil Adha melaporkan dari Kutai Kartanegara. Aktivitas menanam bakau ini dilakukan aktivis lingkungan bersama berbagai komponen masyarakat di pesisir Muara Ulu Kecil, Kutai Kartanegara. Yayasan Biosfer Manusia atau Bioma menyatakan penanaman bakau atau mangrove di Hari Mangrove Sedunia 2022 ini sengaja dilakukan dengan melibatkan berbagai kalangan. Tujuannya menyadarkan setiap orang agar melindungi Delta Mahakam dari kerusakan lingkungan. Delta Mahakam perlu dilindungi karena sangat diperlukan oleh generasi mendatang. Menjanjikan. Kebetulan hari ini ada kegiatan bertepatan dengan Hari Mangrove Internasional. Jadi kami ajak nanam simbolis saja sebetulnya. Jadi nanam simbolis untuk mengenalkan terutama baik itu kepada masyarakat dan terutama para pihak yang punya kepentingan. Ini loh namanya Delta Mahakam, Muara Kecil, situasinya begini. Kita ajak simbol nanam itu sebetulnya bahwa dengan mulai dari yang kecil kita bisa melakukan hal yang besar. Jadi penanaman yang tadi kita lakukan sebagai simbol sebetulnya ada kita target-target yang sudah kita identifikasi sama masyarakat. Jadi target berapa yang akan ditanam, berapa yang akan dipelihara, yang sudah kita tanam dari 2017. Hal senada diutarakan Ketua Ikatan Alumni Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman. Ia menegaskan tugas melindungi Delta Mahakam dari kerusakan lingkungan merupakan tanggung jawab semua kalangan. Lahan bukan status lahan. Tentu kita harus menggunakan perangkat ya karena kita tahu bahwa kepedulian terhadap Delta Mahakam ini kan tanggung jawab kita bersama ya. Jadi apakah itu masyarakat, pemerintah, dunia usaha, termasuk juga organisasi seperti Ormas dan termasuk seperti Ikatan Alumni seperti kami ya. Sehingga kita ingin bahwa kepedulian itu berada di semua lini dan semuanya bisa berkolaborasi dalam rangka untuk pelestarian dan perlindungan kawasan termasuk di Delta Mahakam. Selain penanaman, kegiatan itu dilengkapi dengan penyebaran bantuan tandon air. Tandon ini sangat dibutuhkan untuk menadah air hujan karena warga di kawasan ini kesulitan mendapatkan air bersih. Amir Hamzah, Mas Hardiansyah melaporkan dari Kutai Kartanegara. Yang penting nanti manis jamunya. Alunan musik dari peralatan tradisional yang dimainkan kelompok musik dari etnis Dayak Kenyah di Kabupaten Berau ini terdengar begitu indah.
Warga setempat menamai alat musik ini jatung lotang. Meski terdengar indah dan merdu, jatung lotang nyaris tergusur perkembangan zaman karena sangat sedikit generasi muda yang mau memainkan alat musik tersebut. Kondisi memprihatinkan ini diakui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau Ilyas Natsir. Agar musik tradisional ini tetap lestari, dinas ini akan mengupayakan cara agar generasi muda mencintainya. Dinas Pariwisata cukup yakin, pengembangan musik tradisional tersebut akan menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Berau. Umumnya sekarang kan dikuasai oleh orang-orang tua. Nah, orang-orang tua itu semakin lama semakin kabur matanya, semakin lemah tangannya. Kemudian, oleh karena itu, sebelum punah mereka meninggal, harus ada yang bisa mewarisinya. Bisa kalau perlu ada variasinya. Harapan saya ada variasi sehingga nanti alat ini atau musik ini bisa dilestarikan, tidak hilang. Dan itu adalah merupakan bagian dari daya tarik. Kalau ada orang, ada masyarakat yang datang ke suatu tempat, kemudian kalau ada daya tariknya, salah satu di antara daya tarik itu adalah kesenian. Nah, kesenian itulah yang mau kita lestarikan. Apapun kesenian yang ada di Kabupaten Berau ini, kita usahakan sedapat mungkin untuk kita lestarikan. Untuk mempertahankan kelestarian musik tradisional ini, Dinas Pariwisata menggelar beberapa kegiatan untuk menarik minat generasi muda tetap memainkan musik tradisional tersebut. Amir Hamzah, Miko Gusti, melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.